Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisrina Aulia Al-Faiz. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi bilangan bulat. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberikan bagan mengenai pembagian atau perkembangan dari bilangan. Yang pertama, terdapat bilangan kompleks. Bilangan kompleks tersebut terbagi menjadi bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner adalah bilangan yang dapat didefinisikan dengan I kuadrat sama dengan negatif 1, dengan I merupakan simbol dari angka. Nah, untuk bilangan real yaitu sistem bilangan yang dapat ditulis dengan bentuk desimal. Nah, untuk bilangan real ini terbagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang bentuk desimal yang tidak terhingga, seperti 0,111 dan seterusnya. Kemudian bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat disebut juga sebagai bilangan pecahan. Nah, bilangan rasional ini terbagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Seperti yang kita tahu, bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki notasi A per B. Nah, untuk bilangan bulat sendiri adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Dengan bilangan negatif yaitu seperti yang kita ketahui, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya pengertian dari bilangan bulat itu sendiri adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z yang berarti Zahlen. Nah, di sini terdapat garis bilangan dapat disimpulkan semakin ke kanan dari garis bilangan, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Selanjutnya, sifat-sifat operasi pada bilangan bulat, yaitu terdapat ketertutupan, identitas, komutatif, asosiatif, distributif, dan inverse. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu terdapat sifat ketertutupan. Nah, apabila penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Sebagai contoh, 2 ditambah 9 sama dengan 11, di mana 2 dan 9 adalah bilangan bulat, sedangkan 11 juga merupakan bilangan bulat. Nah, yang kedua, negatif 11 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 20. Negatif 11 dan negatif 9 adalah bilangan bulat. Hasil penjumlahannya pun negatif 20 juga merupakan bilangan bulat. Dapat disimpulkan bahwa penjumlahan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga, atau dapat ditulis jika A dan B merupakan elemen dari bilangan bulat, maka A ditambah B elemen bilangan bulat. Sifat tertutup bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut: A ditambah B sama dengan C, dengan A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Nah, selanjutnya sifat identitas. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, hasil operasi penjumlahannya akan tetap. Secara umum dituliskan dengan 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0. Contohnya, 8 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 8, maka hasilnya pun akan tetap bernilai 8. Nah, selanjutnya sifat komutatif. Sifat komutatif berarti komutatif berarti pertukaran. Dalam penjumlahan dan perkalian, hasilnya akan tetap sama jika letak kedua bilangan tersebut ditukar antara satu dengan yang lainnya. Sebab penjumlahan dan perkalian memiliki sifat komutatif dan pertukaran. Dalam penjumlahan dan perkalian bilangan bulat A dan B selalu berlaku rumus jika di dalam penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 7 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 7.
Nah, jumlah dari 7 ditambah 5 adalah 12. Sama juga dengan 5 ditambah 7 hasilnya yaitu 12. Maka perbedaan letak di sini tidak berpengaruh terhadap hasil dari penjumlahan. Nah, selanjutnya di dalam perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9. 9 dikali 6 hasilnya yaitu 54 dan 6 dikali 9 pun hasilnya 54. Maka dapat disimpulkan hasil penjumlahan dan perkalian bilangan bulat selalu sama walaupun letak bilangan ditukar. Sifat penjumlahan dan perkalian seperti ini disebut sifat komutatif dan ditulis sebagai berikut. Notasinya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, dengan A, B merupakan bilangan bulat, dan A dikali B sama dengan B dikali A, dengan A dan B merupakan bilangan bulat. Kemudian sifat selanjutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian, hasil penjumlahan dan perkalian akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. Pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku rumus jika di dalam penjumlahan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya 7 ditambah 2 ditambah 10 sama dengan 7 ditambah 2 ditambah 10. Maka hasilnya pun akan tetap sama antara ruas kiri dan ruas kanan, menghasilkan nilai 19. Untuk perkalian juga A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya 8 dikali 2 dikali dengan 3 sama dengan 8 dikali 2 dikali 3. Untuk perkalian pun sama ya, hasilnya juga dari ruas kiri dan ruas kanan tersebut hasilnya sama. Selanjutnya sifat distributif atau penyebaran. Dalam perkalian dan penjumlahan berlaku sifat penyebaran. Berlaku rumus pada setiap bilangan bulat A, B, dan C. Nah, di sini terdapat notasi perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Untuk contoh, 5 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 5 dikali 5. Selanjutnya inverse. Setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan. Lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Nah, dapat dilihat dari gambar di bawah. Bilangan-bilangan di sebelah kanan dan kiri dari 0 yang berjarak sama terhadap 0 dapat dipasangkan, yaitu negatif 1 dengan 1, negatif 2 dengan 2, negatif 3 dengan 3, negatif 4 dengan 4. Jumlah dua bilangan dalam setiap pasangan hasilnya selalu 0, yaitu dalam contohnya negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0, negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0, begitupun dengan negatif 3 dan negatif 4. Kedua bilangan dalam setiap pasangan itu dikatakan saling berlawanan, yaitu lawan dari 1 adalah negatif 1. Maka dapat disimpulkan, inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Nah, untuk selanjutnya masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, dengan menggunakan sifat asosiatif, hitunglah penjumlahan berikut. A. 27 ditambah 32 ditambah 68. B. 34 ditambah 64 ditambah 34 ditambah 66. Dan C. 373 ditambah 127 ditambah 236 ditambah 166. Nah, jawabannya yaitu menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah,
27 ditambah 32 ditambah 68. Nah, pengelompokan di sini berarti 32 dengan 68 digabung. Maka menghasilkan 27 ditambah 100. Maka 27 ditambah 100 sama dengan 127. Nah, untuk soal yang kedua, 34 ditambah 64 ditambah 34 ditambah 66. Masih menggunakan sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Pengelompokan di sini yaitu 34 dengan 64 dan 34 dengan 66. Jumlah dari 34 ditambah 64 sama dengan 98. Nah, jumlah dari 34 ditambah 66 sama dengan 100. Maka 98 ditambah 100 sama dengan 198. Yang ketiga, 337 ditambah 127 ditambah 234 ditambah 166. Maka 373 ditambah pengelompokan dari 127 ditambah pengelompokan dari 234 ditambah 166. Maka 373 ditambah 127 ditambah jumlah dari 234 ditambah 166. Nah, menghasilkan 400. 127 ditambah 400 sama dengan 527. Maka 373 ditambah 527 sama dengan 900 hasilnya. Di soal selanjutnya yaitu dengan menggunakan sifat asosiatif dan komutatif, hitunglah penjumlahan berikut ini. Yang pertama 73 ditambah 91 ditambah 27, dan yang kedua 84 ditambah 83 ditambah 16 ditambah 17. Nah, sifat asosiatif sendiri adalah pengelompokan, sedangkan sifat komutatif merupakan sifat pertukaran. Nah, untuk jawabannya yaitu yang pertama 73 ditambah 91 ditambah 27 sama dengan 73 ditambah 27. Nah, di sini mengelompokkan antara bilangan 73 ditambah 27. Nah, untuk sifat komunitatifnya yaitu atau pertukaran, angka 91 memenuhi sifat dari komutatif atau pertukaran. Nah, jumlah dari 73 ditambah 27 sama dengan 100. Maka 100 ditambah 91 menghasilkan 191. Nah, untuk yang kedua yaitu 84 ditambah 83 ditambah 16 ditambah 17. Maka di sini mengelompokkan antara 84 ditambah 16 ditambah pengelompokan dari 83 ditambah 17. Nah, 84 ditambah 16 menghasilkan 100. Sedangkan 83 ditambah 17 juga menghasilkan 100. Maka hasil dari 100 ditambah 100 adalah 200. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan hasil dari 2 dikali 3 ditambah 4. Nah, di sini menggunakan sifat distributif, maka 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 3 menghasilkan 6 dan 2 dikali 4 menghasilkan 8. Maka 6 ditambah 8. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.